ya. Wahananya apa? Wahananya adalah drone dan pesawat terbang. Tetapi kalau Citra, wahananya adalah satelit. Bedanya itu, begitu. Tetapi dalam konsep pengambilan datanya sama. Ya, nanti saya sampaikan. Nah, kemudian bagaimana kita eh, menganalisis si hasil penginderaan jauh atau data penginderaan jauh ini? Nah, ada namanya itu adalah interpretasi. Ya, interpretasi data penginderaan jauh. Nah, untuk tahapannya, untuk elemen-elemennya yang bisa kita interpretasi di citra maupun di foto udara itu sama elemennya. Ada asosiasi, ada warna, begitu ya, dan seterusnya. Itu sama untuk elemen-elemen apa atau bukan elemen lah ya, faktor bukan iya instrumen lah atau bukan instrumen lah ya apa ya faktor lah ya, faktor-faktor apa saja yang bisa kita nilai dalam suatu data penginderaan jauh gitu intinya ya. Jadi data pengendalian jauh itu bisa berupa citra, bisa berupa foto udara. Nah, faktor-faktornya itu sama, elemen-elemennya sama, atau instrumen-instrumennya sama, begitu. Misalkan dari segi warna, di citra warnanya hijau, itu lahan pertanian, di foto udara warnanya hijau, itu lahan pertanian, itu sama seperti itu. Atau misalkan di citra itu warnanya hijau tua, itu adalah tanaman tahunan, tanaman hutan, begitu ya. Kalau di foto udara hijau tua itu juga sama tanaman tahunan atau tanaman hutan, begitu. Jadi eh, elemennya, faktornya atau instrumennya itu sama, begitu dalam kita menginterpretasi data penginderaan jauh. Kemudian, eh, nah ini alatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman berbicara mengenai penginderaan jauh, ketika kita berbicara dengan citra, itu nanti alatnya adalah satelit. Kalau berbicara dengan foto udara, itu alatnya pesawat terbang. Atau misalkan drone. Drone itu nanti hasilnya adalah foto udara. Kalau satelit, hasilnya adalah citra. Nah, kalau citra dan foto udara itu berbeda. Kalau citra, sama-sama berupa foto sebenarnya ya, sama-sama. Tetapi kalau citra, dia berlapis-lapis. Ada beberapa lapisan yang dihasilkan oleh si satelit. Misalkan ada yang namanya Citra Landsat TM, Landsat 8 misalkan. Nah, Citra Landsat 8 dia memiliki 11 lapisan hasil dari fotonya. Kemudian kalau Landsat 7 itu 7, kalau misalnya Landsat 5 itu ada 5 begitu. Kalau misalkan satelitnya itu bukan Landsat atau misalkan satelitnya ALOS begitu ya, itu hasilnya adalah 5 lapisan. Nah, lapisan itu dia bertumpuk-tumpuk begitu ya, kalau citra. Jadi lapisan itu kalau orang-orang dari penginderaan jauh biasanya menyebutnya adalah band. BAND, band, begitu. Jadi band 1, band 2, band 3, band 4, band 5. Kalau misalnya lensa TM, band 1, band 2, band 3, sampai band 11. Dari semua band itu, dia mewakili karakter dari spektrum elektromagnetiknya. Gitu. Itu adalah citra dari satelit. Kemudian ada foto udara dari pesawat terbang atau drone. Nah, kalau itu hasilnya adalah foto, berupa foto. Ya, fotonya yang dia bertumpang susun, tetapi dia tidak bersusunan rapi seperti ini, tidak. Tapi dia bertumpang susun, eh, kurang lebih 80% dia harus tersusun, begitu ya. Jadi ada semacam contohnya gini, kita gambarkan. Saya gambarkan. Mana? Nah, gini. Misalkan ini foto, foto pertama begitu ya. Nah, nanti ada foto kedua. Nah, ini adalah bentar. Saya hapus yang ini aja. Nah, ini foto pertama. Nah, ini foto pertama. Ini kalau itu ya kalau pesawat dari pesawat terbang atau foto foto udara. Nah, seperti ini. Dia bertumpang susun seperti ini. Kalau hasil dari foto udara seperti ini, dia berurutan terus seperti ini. Kalau misalnya ada 1.000 ya terus 1.000 begitu. Begitu.
Ya, itu dari hasil fotonya. Kemudian apalagi yang membedakan antara citra dengan hasil dari dengan foto udara? Ada juga. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan si wahananya. Wahana itu alatnya ya. Wahana itu adalah alatnya. Bagaimana si alat itu dia mengambil data dari citra maupun dari foto udara gitu. Nah, kalau hasil dari foto udara, si alatnya itu, si wahananya itu pesawat terbang maupun drone, dia akan memfoto memiliki lintasan. Ya, dia akan memfoto lahan itu berdasarkan dari lintasan yang sudah kita buat. Misalkan begini contohnya. Ini ini adalah lintasannya. Biasanya kalau untuk sebentar. Biasanya kalau untuk foto udara itu lintasannya seperti ini. Untuk pesawat terbang, ah, nah gini, lintasannya gini, gitu. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, begitu ya. Tergantung dari apa yang kita buat, begitu ya. Tergantung apa yang kita buat. Nah, seperti ini lintasannya. Jadi nanti dari pesawat itu dari sini, motret, foto, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Ya, ini pun sama dari sini ke sini ke sini begitu. Ya, itu adalah si wahananya. Nanti bagaimana si wahana itu memotret data dari lahannya. Tapi kalau satelit tidak. Satelit itu dia langsung ke lokasi. Misalkan gini, kalau satelit ini satelitnya, ini lahannya, dia langsung memotret seperti ini. Nah, begitu. Ini hasil potretannya begini. Ini adalah satelit gitu. Jadi hasilnya nanti berbeda. Kemudian analisisnya pun berbeda. Kalau misalkan si foto udara, kita menganalisisnya atau kita menggunakan metode namanya mozaik ya. Mozaik, jadi foto-foto yang tadi berurutan seperti itu kita mozaikan. Ya, kita mozaikan, kemudian dia menghasilkan suatu gambaran dari lahan tersebut. Nah, itu hasilnya itu nanti akan satu begitu ya, fotonya itu akan satu. Tapi dari satu itu bisa kita olah menjadi foto-foto, menjadi data-data yang lain. Tapi kalau citra, dia hasilnya satu begitu, kemudian dia berlapis-lapis. Ya, berlapis-lapis, ada 11 misalkan. Nah, kalau misalkan ada 11 itu, nah nanti setiap lapisan itu dia akan mewakili spektrum elektromagnetiknya. Misalkan kita mau menentukan kesehatan tanaman, tanaman tahunan misalkan itu nanti band berapa yang akan kita gunakan. Begitu. Jadi semua lapisan itu atau semua band itu dia memiliki kegunaan tertentu kalau untuk citra. Tetapi kalau foto udara itu dalam bentuk satu foto saja hasil analisisnya nanti. Tapi dari situ bisa kita olah menjadi DEM, menjadi apa begitu ya, bisa kita olah seperti itu. Gitu. Foto udara pun sama, dia mewakili spektrum elektromagnetik, tetapi dia tidak berlapis, cuma satu saja. Nah, dari situ bisa kita apa ya, bisa kita analisis untuk spektrum elektromagnetiknya. Kalau yang kita kan itu satu-satu begitu ya, seperti itu. Nah, ini alatnya atau wahananya, biasanya kita menyebutnya wahana, begitu wahana untuk menghasilkan data penginderaan jauh atau alat lah begitu. Ada satelit, kemudian ada pesawat terbang. Nah, kalau untuk segi militer itu bisa biasanya pesawat terbang tinggi kalau untuk militer. Tetapi untuk yang skalanya perkebunan ya atau misalkan HTI dan seterusnya itu menggunakan pesawat terbang rendah. Nah, drone itu masuknya kemana? Drone itu sebenarnya dia masuknya ke bukan pesawat ini ya, tetapi dia semacam eh, ya beda lah Pak. Artinya di drone sendiri begitu ya, di drone sendiri juga ada yang chopper. Yang biasa kita gunakan adalah choppernya, tetapi ada juga yang fixed wing, yang berbentuk wing, yang berbentuk pesawat terbang seperti ini. Gambar bawah belakang ya, pesawat terbang seperti ini, tapi dia eh, menggunakan remote control begitu. Nah, ini drone-nya, ini pesawat terbangnya, ada yang fixed wing-nya. Fixed wing-nya itu juga dia digunakan oleh militer biasanya. Gitu. Seperti itu. Kemudian, apakah ada kelemahan yang lain misalkan dari antara drone dengan
Satelit bukan kelemahan, perbedaan gitu ya, bukan kelemahan, tapi perbedaan ada dari cakupan area yang bisa dipetakan. Kalau menggunakan drone itu maksimal chopper ya, maksimal itu 2 hektar sekali pengambilan data. Tetapi kalau untuk satelit itu bisa sampai beberapa ribu hektar. Begitupun dengan pesawat terbang. Pesawat terbang itu bisa lebih dari 100 hektar misalnya. Tapi memang dia terbatas, ada batasannya. Sampai 1000 hektar atau sampai 500 hektar begitu. Ya, seperti itu. Begitu ya untuk yang pesawat terbang. Jadi kalau misalkan perbedaan yang lainnya itu dari cakupan untuk pemotretannya, pemotretan datanya. Kalau satelit ya bisa berapa, bisa satu negara misalkan begitu ya, bisa sampai kabupaten dan seterusnya. Tetapi kalau untuk drone ya hanya 2 hektar, kalau chopper ya. Tetapi kalau untuk pesawat terbang itu bisa sampai 1000 hektaran gitu. Nah, kemudian, nah kita ke citra dulu ya. Jadi seperti ini citra satelitnya. Kalau untuk citra, satelitnya itu ada beberapa elemen-elemen, termasuk di dalamnya ada antenanya, kemudian ada sensornya, begitu ya. Kemudian ada semacam sumber dari si satelit tersebut. Ya, kenapa sumber? Karena begini teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa ketika memotret ya atau memfoto lahan, satelit maupun dari drone atau misalkan pesawat terbang, dia harus memiliki sumber energi. Ya, sumber energinya dari mana? Sumber energinya adalah dari sinar matahari, begitu. Ya, jadi seperti ini cara kerjanya. Nah, ini seperti ini cara kerjanya. Maupun drone maupun eh, satelit. Ya, cara kerjanya seperti ini, teman-teman. Ini adalah sumber energinya. Duh, ini gimana ya? Ini aja lah. Nah, ini adalah sumber energinya, matahari begitu ya. Karena matahari itu dia mengeluarkan radiasi. Radiasinya berupa gelombang elektromagnetik, ada RGB, ada red, ada green, ada blue, kemudian ada ultraviolet, ada sinar tampak, begitu ya. Kemudian ada sinar gamma, gitu. Ya, ada gelombang radio, begitu ya. Nah, ini adalah radiasinya, apa spektrum elektromagnetiknya. Radiasinya itu berupa elektromagnetik. Gitu. Satelit maupun drone itu sama. Ketika si matahari itu menghasilkan energi, ya, kemudian dia berupa gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan di atmosfer itu. Di atmosfer itu ada yang dipantulkan dan ada yang diteruskan, begitu ya. Seperti itu. Nah, ketika si gelombang elektromagnetik yang diteruskan itu dia mencapai suatu objek di bawah, di lahan, begitu ya, akan dipantulkan. Si gelombang elektromagnetiknya itu akan dipantulkan. Nah, si satelit itu yang di dalamnya ada sensor, itu menangkap hasil pantulan itu. Ya, jadi hasil pantulan inilah yang ditangkap oleh si satelit. Ya, ini citra, begitu. Nah, nanti si satelit itu dari sensor itu yang menangkap pantulannya oleh sensor, kemudian memberikannya ke dalam suatu sistem database. Begitupun dengan eh, apa foto udara sama. Ya, jadi ada pesawat terbang atau misalkan ada drone, dia menangkap si pantulan dari gelombang elektromagnetiknya oleh si sensor, kemudian disimpan, begitu. Ya, menghasilkan foto-foto, begitu. Itu juga sama, prinsipnya sama, begitu prinsipnya sama bagaimana si data itu didapatkan oleh suatu wahana, oleh suatu alat, ya sehingga menghasilkan data citra maupun data foto udara. Jadi si radiasi gelombang elektromagnetik itu yang dipantulkan begitu.
Kemudian pertanyaannya, Pak, kalau misalkan ketika foto kemudian terlihat ada awan atau misalkan ada debu. Nah, itu pun sama karena begini, karena ada beberapa gelombang elektromagnetik yang memantulkan spektrumnya karena dia bertemu dengan asap, bertemu dengan awan, bertemu dengan misalkan debu begitu ya, dia dipantulkan. Nah, hasil pantulan itulah yang ditangkap oleh si sensor, begitu. Sehingga si awan misalnya ketika memotret, oh awannya kelihatan. Nah, itu adalah pantulannya, pantulan dari elektromagnetiknya yang berupa yang memantulkan ke dalam awan itu, begitu. Seperti itu prinsipnya, begitu ya, prinsipnya begitu. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan kita motonya pada malam hari? Apakah foto udara bisa? Foto udara untuk saat ini itu bisa. Ada yang bisa. Karena apa? Ada yang bisa karena si sensornya dia memiliki gelombang inframerah gitu. Khusus untuk foto udara, tapi untuk drone, karena begini, drone itu yang sekarang ada di kita, begitu ya, di Fakultas Pertanian, itu kan drone DJI. Drone yang memiliki sensornya yang multispektral sebenarnya, tetapi memang dia tidak terlalu bisa kita gunakan untuk memotret pada malam hari, karena ada keterbatasan si sensornya. Tetapi untuk sekarang, kalau misalnya teman-teman mau memotret pada malam hari, bisa ya, bisa asalkan memang sensornya mumpuni. Dia memiliki gelombang elektromagnetik rendah, artinya dekat begitu ya, gelombang inframerah dekat begitu ya. Kalau misalnya si sensornya ada ada gelombang inframerah dekatnya atau bisa menangkap gelombang inframerah dekat, itu bisa kita gunakan untuk pemotretan pada malam hari. Tetapi kalau misalnya tidak punya, tidak akan bisa begitu ya, tidak akan bisa. Nah, beda halnya dengan satelit. Kalau satelit, ketika misalkan pada saat itu malam hari, satelit itu dia bisa mengeluarkan sumber energi tersendiri. Seperti ini nih saya. Nah ini, jadi si energi matahari itu ada yang tersimpan pada susunan panel surya ini. Dan susunan panel surya ini nanti dia gunakan sebagai sumber energinya sendiri. Jadi ketika saat malam hari, kalau misalkan tidak ada energi dari matahari, begitu ya, dia bisa menggunakan sumber energi yang tadi dicadangkan. Ditembakkan ke lahan di sini, kemudian dipantulkan oleh lahannya dan ditangkap oleh sensor. Begitu. Kalau satelit. Bedanya begitu, ya, bedanya begitu. Kalau misalkan untuk yang drone atau misalnya pesawat udara, ya, itu memang keterbatasannya di situ saja. Kalau misalkan punya sensor yang memiliki gelombang inframerah dekat atau misalkan yang dia lebih dekatnya lagi si gelombang elektromagnetiknya itu bisa gunakan untuk pemotretan pada malam hari. Seperti itu. Nah, seperti ini begitu ya secara apa ya, secara umum bagaimana si data itu diperoleh dari suatu wahana atau alat gitu. Ada pesawat terbang, kemudian ada satelit, kemudian ada drone gitu. Tapi hasilnya berbeda. Kalau satelit itu berupa citra, tetapi kalau untuk pesawat terbang atau drone itu berupa foto udara karena dia bentuknya foto gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, spektrumnya apa saja yang ditangkap? Nah, di sini ada beberapa spektrum elektromagnetik yang memang digunakan untuk menghasilkan suatu citra, menghasilkan suatu foto udara. Di sini ada gelombang radio, ada gelombang mikro, ada inframerah. Ini inframerah ya, bukan inframerang. Inframerah, kemudian ada cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Ini adalah radiasi-radiasi atau gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh radiasi matahari, kemudian ini ditangkap oleh si sensor di
wahana tadi, bisa satelit atau bisa dari pesawat terbang ataupun drone gitu. Ya, jadi nanti akan muncul. Nah, kalau misalnya kita sebenarnya ini adalah ahli-ahli dulu ya, ahli-ahli matematika, ahli-ahli fisika yang memang dia bisa menggambarkan kalau misalkan gelombang radio itu warnanya apa, kemudian mikro warnanya apa dan seterusnya. Ini adalah frekuensinya. Panjang gelombangnya adalah ini 10,3 meter itu adalah panjang gelombangnya. Kalau frekuensinya ya ini 10,4 Hz gitu. Jadi gelombang-gelombang inilah yang ditangkap oleh si sensor tadi. Entah itu bisa cahaya tampaknya, atau misalnya sinar X-nya, atau misalkan sinar gamanya, begitu ya, seterusnya. Itu adalah eh, gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh si sensor tadi. Nah, kemudian ada yang lebih detailnya. Nah, ini yang lebih detailnya. Ada sinar gamma. Panjang gelombangnya ini 0,03 nanometer. Nah, dia diserap oleh atmosfer. Kemudian eh, dia juga bisa ditangkap oleh pesawat terbang, tetapi dia bentuknya dia hasil dari pantulan benda radio yang memiliki pancaran radioaktif. Begitu lah ya, seperti itu untuk gamma. Kemudian ada sinar X, ada ultraviolet, kemudian ada sinar UV, sinar tampak, sinar biru, hijau, hijau merah, gitu RGB begitu ya. Nah, sebenarnya untuk RGB itu yang biasa teman-teman mungkin kalau RGB ini familiar ya. Kalau teman-teman banyak yang lihat HP itu kan bentuknya RGB ya si fotonya. Nah, itu si HP itu dia si sensornya ketika kita moto sama HP, sensor itu dia menangkap sinar tampak, sinar biru, sinar hijau dan sinar merah sehingga menghasilkan suatu foto begitu. Itu yang ditangkap oleh si sensor di HP kemudian digambarkan begitu. Seperti itu sebenarnya ya untuk eh, caranya begitu, cara bagaimana si data ini bisa dipoto begitu. Sama halnya dengan kita memotret foto menggunakan HP. Cara kerjanya seperti itu. Kemudian eh, begitupun untuk foto udara, begitupun untuk satelit, itu citra begitu. Nah, dari hasil-hasil ini bisa teman-teman aplikasikan, misalkan kita mau menentukan kesehatan tanaman hutan, mau menentukan vegetasi untuk tanaman hutan begitu. Itu teman-teman bisa aplikasikan di situ. Kan begini, misalkan tanaman jati kan dia memiliki informasi morfologinya. Nah, itu bisa dijadikan patokan untuk kita menilai si tanaman jati tersebut menggunakan foto udara maupun satelit maupun citra begitu. Seperti itu ya. Data-data ini ya bisa kita analisis untuk lebih jauhnya tergantung dari kegunaannya. Kalau di teman-teman bisa untuk menggambarkan wilayah pengelolaan hutan gitu ya. Entah itu nanti hutan produksi, kemudian entah itu hutan konversi, entah itu untuk penentuan tegakan tanaman tahunan dan seterusnya. Begitupun ini untuk misalkan untuk agroteknologi, untuk misalkan untuk melihat bagaimana budidaya tanamannya, tanaman apakah ini gitu, atau tanaman pangan atau tanaman horti dan seterusnya. Itu bisa digunakan. Asalkan si data itu sudah ada, sudah muncul, nah baru kita analisis kembali untuk tujuan tertentu begitu. Nah, di sini ada inframerah, inframerah pantulan, ya. Jadi begini, untuk menentukan kesehatan tanaman menggunakan foto udara maupun citra, itu teman-teman bisa melihat dari bagaimana si tanaman itu menyerap inframerahnya. Ya, ingat kalau tanaman itu tanaman tahunan, tanaman pangan, begitu tanaman hortikultura, itu si daunnya itu menyerap sinar inframerah dan memantulkan gelombang warna hijau. Jadi warna hijau di sini itu adalah hasil pantulan, dipantulkan. Tetapi kalau
warna inframerah itu diserap ya. Untuk menentukan ini sehat atau tidak, teman-teman bisa menggunakan sinar inframerah. Warnanya semakin merah, semakin sehat tanamannya. Ya. Tetapi juga teman-teman bisa menggunakan warna hijau. Kalau misalkan hasil tampilannya itu warnanya lebih hijau, itu artinya tanaman itu lebih sehat. Kenapa hijau? Kenapa tidak inframerah? Kalau hijau itu hasil pantulannya. Ya, hasil pantulan. Kalau hijau kan itu berkaitan dengan klorofil, berkaitan dengan serapan nitrogen, dan seterusnya. Begitu ya, kalau hijau. Jadi kalau misalnya hijau itu lebih punya data dasar untuk menentukan apakah itu sehat atau tidak. Tapi kalau untuk inframerah, itu juga sebenarnya punya dasar, karena si tanaman itu dia menyerap inframerah, bukan memantulkan. Yang dipantulkan adalah warna hijau. Jadi kalau beranggapan sekarang warna hijau yang diserap tidak, tetapi warna hijau itu yang dipantulkan. Yang dilihat dari foto itu ya hasil pantulannya, bukan hasil serapannya. Kalau teman-teman menggunakan inframerah berarti itu hasil yang diserapnya oleh si tanaman. Gitu. Ada inframerah fotografik, ada inframerah thermal, begitu ya. Ada gelombang mikro, kemudian ada radar. Nah, untuk saat ini radar sudah ada. Radar itu sebenarnya dia kaitannya masuk ke mana? Apakah masuk ke citra atau misalkan masuk ke foto udara? Sebenarnya radar itu berdiri sendiri, ya. Radar yang dimaksud itu bukan seperti radar untuk mendeteksi pesawat terbang, misalkan bukan seperti itu ya. Tetapi radar di sini itu cara kerjanya sama dengan citra, sama dengan foto udara. Yang membedakan adalah analisisnya. Citra seperti itu, radar seperti ini, foto udara seperti itu, begitu analisisnya. Tetapi cara kerjanya sama. Dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Citra menggunakan gelombang elektromagnetik. Radar sama, kemudian foto udara juga sama, menggunakan gelombang elektromagnetik. Ya, di sini radar yang saya tahu itu kemarin digunakan untuk penentuan ini tanaman perkebunan kalau tidak salah, untuk menentukan ketersediaan hara nitrogen, fosfor dan kalium menggunakan radar. Nah, itu cara kerjanya sama. Nanti teman-teman juga sebenarnya bisa mengaplikasikan data penginderaan jauh ini untuk menganalisis tanaman kayu-kayuan misalkan gitu, atau non kayu begitu ya. Itu teman-teman bisa menganalisis hal itu. Ya, saya rasa untuk pemanfaatan data penginderaan jauh tidak hanya terbatas untuk lahan pertanian, tidak hanya terbatas untuk lahan kehutanan. Ini bisa kita gunakan untuk pengembangan untuk disiplin yang lain, misalkan untuk landform, untuk biologi, kemudian untuk tata kota, begitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman jangan terpaku bahwa ini untuk lahan pertanian saja, tidak. Ya, pemanfaatan data penginderaan jauh itu bisa digunakan untuk multidisiplin ilmu, karena semuanya berkaitan dengan gelombang elektromagnetik yang dipantulkan, kemudian nanti yang ada yang diserap. Gitu. Oke, seperti itu. Jadi ini yang lebih detailnya ada sinar gamma, X, ultraviolet, dan seterusnya sampai ke radar. Ada gelombang radio juga, cuman kalau gelombang radio itu tidak digunakan dalam data penginderaan jauh, tidak digunakan. Kalau gelombang radio itu lebih umumnya khas untuk gelombang radio, begitu ya. Untuk radio, begitu ya. Teman-teman, radio secara nyata, real, begitu. Kemudian, nah, kita ke citra dulu ya, sebelum saya sampaikan untuk yang foto udara. Bentar. Nah, untuk eh, citra, sebenarnya begini. Untuk citra, nanti hasil dari citra itu yang dasarnya adalah elektromagnetik, itu akan menghasilkan foto-foto tertentu. Ya, foto-foto tertentu itu dari mana? Ya, dari hasil tadi citra itu kan ada beberapa lapisan. Ya, ada 11 lapisan misalkan. Di situ ada ultravioletnya,
Ada otokromatiknya, ada pangkromatiknya, ada inframerahnya, ada warna RGB-nya, ada thermalnya, begitu ya. Thermal itu untuk menentukan suhu, begitu ya. Ada thermalnya, kemudian ada tampaknya, dan seterusnya. Ada 11. Ada 11. Nah, tetapi kalau misalkan kita menggunakan foto udara, teman-teman harus menganalisis lagi. Setelah dimosaikan, setelah digabungkan menjadi satu foto utuh, nanti teman-teman itu analisis. Saya mau melihat foto otokromatiknya, nanti dianalisis otokromatiknya. Saya mau melihat pangkromatiknya, nanti dianalisis pangkromatiknya. Ya, kemudian saya mau lihat RGB-nya, nanti dianalisis lagi RGB-nya begitu. Kalau untuk yang foto udara, gitu. Foto udara softwarenya beda lagi, dia menggunakan Agisoft. Tapi kalau Citra bisa kita gunakan AGIS begitu ya. Kalau teman-teman mau mengelola atau menganalisis dua-duanya, teman-teman bisa menggunakan Agisoft dan AGIS ya, begitu. Kalau untuk foto udara lebih baik menggunakan Agisoft, itu lebih mudah. Ya, nanti cara menganalisisnya lebih mudah. Tetapi kalau untuk Citra lebih baik teman-teman menggunakan AGIS, akan lebih mudah untuk menganalisisnya, begitu. Nah, nanti yang dihasilkan adalah foto-foto ini. Nah, ini. Nomor A adalah ultraviolet, kemudian B adalah ortokromatik, kemudian C adalah pangkromatik, yang D adalah inframerah. Nah, inframerah ini yang nomor D, hasil dari inframerah ini bisa Citra. Apakah foto udara bisa? Bisa. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan foto udara untuk melihat foto inframerah ini, itu bisa digunakan. Ya, bisa digunakan karena ketika kita menganalisis tidak hanya akan muncul eh, sinar bukan gelombang elektromagnetik red, green, blue tidak, tetapi nanti akan muncul juga inframerahnya, kemudian ada sinar tampaknya, ada yang lainnya. Tergantung dari sensornya. Kalau untuk sensor yang standarnya dari pabrik atau DJI gitu ya, drone DJI itu standarnya sudah multispektral. Di dalamnya ada RGB dan inframerah. Ya, inframerahnya bukan yang near, tetapi inframerah yang biasa. Nah, tetapi kalau teman-teman mau mengupgrade si sensor itu, si lensanya lah terutama, teman-teman bisa menambahkan sensor untuk inframerah dekat, ya, near infrared, begitu. Nah, nanti bisa kita gunakan lagi untuk yang lainnya, begitu ya, seperti itu. Nah, kalau foto udara ultraviolet ya bisa, kemudian otokromatik bisa juga begitu. Ya, tapi yang tadi saya sampaikan begitu ya, ketika teman-teman memotret menggunakan drone itu cakupannya kecil. Beda halnya dengan Citra ini. Citra ini dia cakupannya besar, tetapi sama-sama nanti ya, cara kerjanya sama menggunakan gelombang elektromagnetik. Ya. Nanti kalau misalnya sudah hasil seperti ini, datanya sudah hasil seperti ini, bisa kita interpretasi. Misalkan yang nomor A, mana sih lautan ini? Mana sih misalkan lahan pertanian, mana lahan kehutanan, mana lahan terbangun, begitu ya. Teman-teman bisa menggunakan ini. Lahan terbangun ini yang ungu ini adalah lahan terbangunnya. Ya. Kalau teman-teman menggunakan ultraviolet, itu nanti yang ditampilkan adalah penggunaan lahannya adalah untuk melihat sampai sejauh mana tingkat ekspansi dari lahan-lahan terbangun. Nah, itu bisa gunakan foto ultraviolet. Ya, sampai sebenarnya ekspansinya itu sampai sejauh mana begitu ya. Nah, nanti akan munculnya yang ungu-ungu ini. Yang ungu-ungu ini adalah lahan-lahan terbangun. Karena ketika ada gedung, kemudian ada sinar gelombang ultraviolet, nah itu yang dipantulkan. Nah, sinar ultraviolet yang dipantulkan itulah yang memang ditangkap oleh si sensor di citra maupun di foto udara. Nah, kalau foto udara nanti hasilnya adalah foto pangkromatik. Kalau misalnya teman-teman mau mengelolanya atau mengolah datanya menjadi inframerah, harus kita olah lagi.
harus kita analisis lagi begitu. Tetapi kalau untuk citra itu tidak, kita tinggal ambil saja lapisan yang mengandung sinar, sorry, lapisan band ya, band atau lapisan yang ada inframerahnya. Biasanya itu di band keempat atau band kelima gitu. Di lapisan keempat atau lapisan kelima gitu. Kita ambil. Tapi kalau foto udara tidak. Foto udara kita analisis lagi sehingga nanti intinya begini, kita memasukkan gelombang inframerah ya. Nanti gelombang inframerah inilah yang diserap oleh si objek eh, yang dia memang berkaitan dengan tanaman gitu. Pertanyaannya apakah memang eh, itu secara real di lapangan, artinya ketika si objek enggak. Jadi begini teman-teman. Ketika si pesawat atau drone itu terbang, dia kan menerima hasil pantulan, menerima semua gelombang elektromagnetik diterima oleh si drone tersebut, begitu disimpan. Jadi entah itu mau inframerah, entah itu mau eh, gelombang apa sinar X, sinar ultraviolet dan seterusnya itu ditangkap semuanya oleh si sensor. Tetapi nanti untuk si drone, hasil dari drone, foto udara, dia akan munculnya adalah pangkromatik. Ya, pangkromatik itu yang seperti ini, seperti foto biasa. Itu adalah foto pangkromatik atau foto ortokromatik juga ada begitu. Seperti itu. Citra pun sama, semua kalau citra itu semua ditangkap, kemudian dia dipisahkan berdasarkan lapisan-lapisan. Ini green, sorry, ini adalah ultraviolet sendiri. Ini adalah inframerah sendiri dan seterusnya sendiri sehingga ada 11 itu kalau yang lensa 8. Tetapi kalau lensa 7 ada 7, lensa 5 ada 5 begitu. Nah, kalau drone tidak, dia menyimpan dijadikan satu begitu. Ya disimpan dijadikan satu. Kalau misalkan nanti mau inframerah ya harus dipanggil si inframerahnya. Gitu, inframerahnya dipanggil, oh nanti akan nampak inframerah begitu. Ya. Metodenya banyak ya. Teman-teman metodenya banyak. Misalkan kita menggunakan metode NDVI, ya. NDVI itu kita bisa gunakan untuk mendeteksi kesehatan tanaman. Entah itu mau tanaman tahunan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, itu biasanya metode yang sering gunakan adalah NDVI. Dalam drone itu ada nanti. Teman-teman tinggal memasukkan eh, ada pilihannya nanti NDVI, klik nanti dia secara otomatis akan akan teranalisis menjadi data suatu NDVI begitu. Tetapi kalau di Citra itu nanti teman-teman kalau NDVI kita harus memasukkan dari lapisan-lapisan tadi atau band-band tadi. Band tadi misalkan yang digunakan untuk metode NDVI adalah 3, 4, 6. Band 3, 4, dan 6. Teman-teman nanti akan memasukkan band 3, band 4, band 6 begitu. Jadi secara manual seperti itu. Tapi kalau untuk drone itu akan otomatis. Hasilnya ya nanti seperti ini. Nah, nanti di sini itu yang nomor D itu, oh yang semakin merah itu semakin sehat. Kemudian yang merahnya dia pudar ke pink itu dia menunjukkan kurang sehat. Begitu. Ya, jadi seperti ini. Sekarang tuh banyak perusahaan-perusahaan ya, maupun HTI maupun perkebunan yang menggunakan penginderaan jauh, terutama drone, terutama foto udara, ya, hasil dari foto udara. Kenapa? Karena secara ekonomi dia lebih murah daripada menggunakan citra satelit, begitu. Kalau citra satelit itu selain mahal, juga tidak fleksibel. Kita tidak tahu, misalkan satelit ini eh, saya butuh untuk hari ini. Nanti kalau misalkan kita butuh untuk seminggu ke depan, ya kita harus beli lagi gitu. Jadi semakin biayanya semakin mahal, tidak fleksibel. Tetapi kalau hasil dari foto udara, kan kita punya drone-nya, kita mau melihat hari ini, oke kita potret,
Kemudian nanti minggu depan ya kita potret lagi begitu. Tapi ya secara ekonomi lebih murah begitu. Tapi memang cakupannya kalau misalkan si lahan HTI-nya misalkan ternyata dia 20.000 hektar ya berarti perlu beberapa kali kita motret gitu ya 20.000 hektar. Nah, kemudian kalau yang drone juga itu terbatas ketinggiannya. Maksimal itu di 150 sebenarnya. Tetapi 150 itu di luar kota. Artinya bukan wilayah perkotaan yang memang di situ ada bandara. Itu maksimalnya adalah 150 meter. Tetapi kalau misalkan dekat kota, dekat bandara, itu maksimalnya adalah 100 meter. Gitu. Ya. Kenapa tidak tinggi-tinggi? Karena ada aturan dari Dinas Perhubungan begitu ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, kalau misalnya semakin tinggi itu anginnya semakin kuat. Nah, drone itu tidak akan kuat di angin lebih dari 14 meter per detik. Kalau misalnya lebih dari itu ya akan tergoyah, bahkan mungkin akan terhempas begitu ya, akan terhempas. Seperti itu. Kalau pakai pesawat terbang itu lebih mahal daripada drone karena eh, s- harus sewa, lebih ke sewa begitu ya, lebih ke sewa kemudian dipotret. Nah kalau pesawat terbang kalau misalnya dia punya lahan 20.000 hektar hanya beberapa kali begitu pemotretan. Tapi ya biayanya lebih mahal daripada drone. Tetapi dia lebih murah daripada satelit. Gitu. Nah, kenapa lebih mahal untuk satelit? Karena Indonesia itu sendiri tidak punya satelit sendiri untuk pemetaan. Ya, jadi yang punya itu hanya dari luar, begitu ya. Dan kita pun tidak punya. Lapan tidak punya, begitu ya. Lapan itu tidak punya. Lapan itu lembaga antariksa negara ya. Kalau dulu pada tahun berapa ya? 2011 ya. 2010, 2011 gitu ya. Saya penelitian itu di 2011 kalau tidak salah. Penelitian di 2011 itu kan menggunakan data seperti ini, menggunakan data penginderaan jauh di citra satelit maupun di pesawat terbang. Karena dulu tidak ada drone, belum ada drone yang mampu untuk memotret seperti yang sekarang, ya tidak ada. Nah, lap saya beli ke 8, 8 pun beli keluar gitulah. Intinya gitu. Jadi 8 beli keluar, kemudian dia juga bisa menjual lagi untuk untuk ini untuk khusus ya, untuk tujuan khusus. Untuk tujuan khusus itu maksudnya untuk penelitian begitu ya. Untuk pemantauan evaluasi itu bisa kita beli ke lapangan. Dulu seperti itu. Jadi saya cita satelitnya beli ke 8, kemudian hasilnya ya berdasarkan ya tidak semua lokasi yang itu ya yang diberikan, tetapi hanya lokasi-lokasi tertentu. Dan itu pun mahal begitu ya, mahal. Pada saat itu mahal. Saya beli itu mungkin di atas 6 jutaan gitu ya untuk memetakan satu subdas ya, untuk memetakan satu subdas. Nah, kalau drone dulu nggak ada, kalau pesawat terbang dulu lebih mahal. Kenapa? Karena memang kita harus ke sewa pesawatnya militer biasanya yang ada ya. Jadi ribet juga sebenarnya begitu ya, seperti itu. Kalau sekarang kan sudah ada drone gitu ya. Drone, tapi drone juga bukan untuk yang videografi, untuk fotografi bukan, karena beda sensornya, tetapi yang DJI biasanya untuk pemetaan lahan, begitu. Nah, dalam sistem penginderaan jauh di sini ada sumber tenaga tadi, kemudian ada atmosfer. Kenapa di sini ada atmosfer? Karena ada sebagian spektrum elektromagnetik yang dipantulkan dan diteruskan oleh atmosfer. Kemudian ada interaksi antara tenaga dan objek. Artinya dari radiasi itu ada interaksi dengan objek yang kita foto. Nanti ada yang dipantulkan dan ada yang diserap, begitu. Ya, kalau yang dipantulkan ya nanti akan ditangkap oleh sensor. Begitupun yang diserap juga akan ditangkap oleh sensor. Ya, akan ditangkap oleh sensor. Karena ketika yang diserap seperti tadi inframerah, ya, gitu ya, inframerah, nanti si sensor yang memiliki inframerah dia akan menangkap gelombang elektromagnetik inframerah yang diserap oleh tanaman.
begitu, menangkap itu. Nah, itu tergantung sensornya makanya. Kalau misalnya kita berbicara dengan penginderaan jauh, kemudian berbicara dengan wahananya, kalau misalkan pengen data penginderaan jauh yang berkualitas, maka wahananya pun atau alatnya pun harus berkualitas. Begitu. Drone ya boleh drone, ya boleh menggunakan drone, tetapi drone yang memang dia mumpuni. Mumpuni itu artinya sensornya dia multispektral. Kenapa multispektral? Karena dia bisa menangkap beberapa spektrum elektromagnetik. Kalau hanya satu, misalkan, ya hanya satu saja inframerah tok, misalnya, ya nggak akan bisa begitu ya. Atau misalkan hanya sinar tampak saja, begitu ya, tidak akan bisa seperti itu. Kemudian ada perolehan data di sini. Tadi interpretasinya teman-teman bisa menggunakan secara visual maupun secara digital. Interpretasinya elemennya apa saja? Nanti saya akan sampaikan ya. Kenapa perlu saya sampaikan nanti? Karena interpretasi ini nanti akan berkaitan dengan pembuatan peta digital atau pada saat digitasi. Ya, pada saat digitasi, nanti teman-teman melakukan digitasi itu dasarnya adalah elemen-elemen tadi yang dijadikan untuk interpretasi. Tuh. Pak, apakah misalkan pertanyaan apakah saya bisa menginterpretasi data cita dari Google Earth? Bila sangat bisa sekali. Kenapa? Karena Google Earth itu adalah hasil dari satelit dan itu adalah data citra. Google Earth itu data citra, tapi data citranya yang sudah dianalisis sudah utuh begitu ya, sudah utuh teman-teman tinggal bisa memperbesar, memperkecil begitu. Kemudian bisa melihat suatu objek dari data citra itu. Bisa kita digitasi. Nah, nanti digitasinya apa saja elemen-elemen yang perlu kita digitasi, apa saja elemen-elemen yang perlu kita interpretasi, nanti ada 9 kriteria atau 9 elemen yang perlu kita tahu untuk menginterpretasi data penginderaan jauh, citra maupun foto udara, begitu. Nah, seperti itu, gitu. Kalau misalnya untuk berkaitan dengan penginderaan jauh, teman-teman harus memahami bagaimana caranya data penginderaan jauh itu didapat. Kemudian datanya apa saja, apakah semuanya sama atau tidak, begitu. Ya, jadi harus tahu dulu ke situ. Nanti kalau misalnya itu sudah dianalisis, itu baru data penginderaan jauhnya saja. Ya, analisisnya belum, teman-teman nanti analisisnya belum. Maksudnya begini, ketika teman-teman dapat hasil drone itu berupa data mentah atau hasil satelit itu data mentah. Karena kalau citra itu kan ada tadi beberapa lapisan atau beberapa band. Tapi kalau misalnya foto udara kan itu ada beberapa foto. Itu data mentahnya, belum kita analisis menjadi satu kesatuan. Kita analisis dulu menjadi satu kesatuan, itu data yang setengah jadi. Ya, begitupun citra kita analisis menjadi satu kesatuan, itu menjadi data setengah jadi. Nah, setelah itu baru teman-teman interpretasi. Ya, tahapannya seperti itu. Teman-teman interpretasi. Oh, ternyata saya mau menginterpretasi, mau melihat TGHK-nya, tata guna hutan kesepakatannya. Nanti teman-teman analisis. Nah, itu baru data jadi, gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Itu data jadi, data dari hasil penginderaan jauh. Nah, nanti untuk data jadinya, dari setengah jadi menjadi data jadi, itu nanti ada koreksi geometrik, kemudian ada digitasi, begitu ya, kemudian ada geoprocessing, kemudian ada input data, begitu ya, kemudian ada juga layout peta, begitu. Jadi tahapannya ketika kita mau mengolah dari setengah jadi, itu juga ada tahapan tertentu, teman-teman, begitu. Ya. Nah, itu nanti tahapan selanjutnya kita lakukan pada minggu-minggu selanjutnya, begitu. Ya, kita lakukan pada minggu-minggu selanjutnya. Ya, tentu nanti minggu depan kita di kelas, gitu ya. Di kelas, nanti silakan teman-teman kalau misalkan teman-teman mau bawa laptop, silakan ya. Bawa laptop.
nanti saya sampaikan juga bagaimana teman-teman dapat mendownload data-data yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Kemudian bagaimana kita menganalisisnya, mendigitasinya, georeferencing itu seperti inilah, seperti apa ya, kita men me me apa ya, memasukkan beberapa informasi, ya, memasukkan beberapa informasi. Nah, sebentar, itu sebentar ya, teman-teman, ya. Jadi nanti pas, georeferencing itu ya, itu semacam apa ya, semacam kita memasukkan data, koordinat, ya namanya juga registrasi lah seperti itu ya, registrasi. Jadi data apapun kita masukkan ke dalam itu, georeferencing. Kemudian kita digitasi, digitasinya dasarnya dari apa? Digitasi dasarnya dari 9 kunci interpretasi tadi, gitu. Jadi dari itu kita punya data digital. Misalkan, datanya adalah data, eee, peta TGHK, Tata Guna Hutan Kesepakatan. Nah, itu Tata Guna Hutan Kesepakatan itu panjang awalnya. Dari foto udara, dari data, penginderaan jauh, kemudian setengah jadi, kemudian nanti dianalisis menjadi Tata Guna Hutan Kesepakatan, seperti itu. Ya, tentu, ada beberapa, langkah yang kita hilangkan. Salah satunya adalah semacam, inilah, apa namanya, semacam penyamaan persepsi, begitu ya. Artinya karena itu harus ada faktor eksternal, penyamaan persepsi itu. Misalkan begini, misalkan teman-teman, membuat peta tata guna hutan kesepakatan. Nah, setelah jadi, itu teman-teman, eee, diskusikan dengan pemangku kepentingan, begitu. Ya, artinya seperti itu. Kita diskusikan dengan pemangku kepentingan, apakah ini sudah sesuai atau tidak. Apakah ini sudah sesuai dengan aturannya atau tidak. Nah, seperti itu. Yang langkah-langkah itu nanti kita, hilangkan begitu ya, karena itu memang berkaitan dengan faktor eksternal. Tapi teman-teman sampai tahap ke situ saja, sampai tahap ke pembuatan peta digital. Nanti sampai tahap ke sini. Nah, di sini sampai digitasi, kemudian nanti pembangunan data atribut. Ya, pembangunan data atribut. Nanti data atribut dari data yang sudah ada, kemudian data atributnya apa. Nah, itu sampai di situ. Kemudian kalau misalkan berbagai analisis dalam GIS, sebenarnya, sudah saya sampaikan beberapa kali, begitu ya. Tidak hanya digunakan oleh kita saja di Fakultas Pertanian, tetapi juga untuk fakultas lainnya, terutama untuk Fakultas Kebumian. Kebumian itu bisa MIPA, bisa geografi, bisa geodesi, dan seterusnya gitu ya. Itu GIS sangat diperlukan. Tapi nanti mungkin di sini lebih detailnya begitu ya. Karena di sini teman-teman sampai ke analisis geoprocessing. Nah, ini nih teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini, analisis dalam GIS, analisis overlay, buffering, analisis jaringan networking, dan analisis tiga dimensi. Itu buat nanti teman-teman berkaitan dengan geoprocessing, ya, geoprocessing. Geoprocessing itu ada overlay, ada buffering, kemudian ada klip dan seterusnya, begitu ada pemotongan, kemudian ada apapun di situ. Setelah itu nanti ada jaringan networking. Kalau jaringan networking itu lebih ke, eh dia WebGIS begitu ya. Tapi WebGIS-nya nanti kita sebagai dasar saja, ya. Kalau analisis tiga dimensi nanti kalau di ArcGIS, di softwarenya ArcGIS ada namanya Accent. Accent itu untuk analisis tiga dimensi. Jadi di sini nanti teman-teman padat begitu ya, padat untuk bisa menginterpretasi dari data yang mentah menjadi data yang jadi.
gitu ya. Dari data mentah menjadi data yang jadi. Dari data penginderaan jauh ya, data penginderaan jauh yang merupakan data mentah seperti ini, nanti kita jadikan menjadi data yang sudah jadi. Oke. Intinya adalah penginderaan jauh ini sangat diperlukan oleh berbagai kalangan, oleh berbagai multidisiplin ilmu. Dan nanti datanya berupa data citra dan data foto udara. Apa yang membedakannya tadi wahananya, ya, wahananya juga beda. Kemudian dari faktor biayanya juga beda, dari faktor metodenya untuk menganalisisnya juga beda. Seperti itu. Ya, tapi nanti saya tunjukkan minggu depan lah ya. Minggu depan saya tunjukkan bagaimana teman-teman menganalisis citra, bagaimana teman-teman menganalisis dari foto udara. Ya, seperti itu. Sampai nanti kita ke peta jadi. Di dalamnya nanti ada digitasi, ada georeferencing atau registrasi, begitu ya. Ada misalkan tadi analisis geoprocessing di dalamnya ada. Kemudian penentuan data atribut di dalamnya ada nanti, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk hari ini, teman-teman silakan bisa presensi, begitu ya, bisa presensi. Tapi sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu atau tidak? Silakan teman-teman. Hmm. Oke, kalau tidak ada, kita ketemu minggu depan ya. Minggu depan kuliahnya di kelas kembali ya. Insya Allah di kelas kembali ya. Nanti minggu depan di kelas yang sama seperti minggu kemarin begitu ya. Jamnya juga jam yang sama 9.20 begitu ya. Nanti mungkin 9.20 atau 9.30 begitu ya. Seperti itu ya untuk minggu depan. Untuk minggu depan silakan teman-teman kalau yang bawa laptop silakan bawa laptop. Kita nanti simulasikan bareng-bareng. Saya juga nanti akan sampaikan beberapa tahapannya terkait dengan analisis peta digital ya dari mentah menjadi jadi datanya seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman untuk saat ini ya kita cukupkan ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Nanti mohon ke ketua kelas kalau misalkan ada yang belum hadir untuk saat ini silakan WA ke saya. Begitu ya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi dasar nanti untuk minggu depan begitu ya sebagai pencerahan teman-teman berkaitan dengan data penginderaan jauh. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.